banyak kita menghadapi kehidupan ini tidak siap. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam memberikan rumus di dalam Al-Quran. Orang beriman itu adalah orang yang siap menghadapi kehidupan. Orang beriman itu orang yang selalu bahagia, tidak menunggu kelebihan harta. Orang beriman itu adalah orang yang dapat memaknai setiap kejadian apapun yang dialami secara pribadi maupun dialami oleh alam sekitar. Masya Allah. Tapi kenyataannya ayyuhal hadirun, sebagian kita atau mungkin kita sendiri mengatakan, menisbatkan diri kita sebagai orang beriman, namun gagal dalam memaknai apa yang sebenarnya Allah perintahkan. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat menjadi orang-orang beriman yang benar-benar beriman indallah, bukan hanya indan nas. Kita ingin dianggap beriman di sisi Allah, meskipun mungkin orang mempertanyakan keimanan kita, tidak apa-apa. Orang meragukan keislaman kita, tidak apa-apa. Tapi kita berharap, ya Allah, akuilah kami semua sebagai hamba-Mu yang mukminin, yang muslimin. Ayyuhal hadirun. Lalu bagaimana caranya? Agar seperti yang khatib sampaikan tadi, orang beriman selalu bahagia dalam berbagai kondisi, orang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dalam berbagai keadaan. Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu adalah ketika dia diingatkan tentang Allah, maka wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya terketuk. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika diperlihatkan, ayyuhal hadirun, wa idza tuliyat alaihim, ketika diperlihatkan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, zadathum imana, bertambahlah imannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah ada posisi itu? Kalau kita ingin dianggap beriman indallah, apakah kita sudah bergetar hati kita manakala kita diingatin tentang Allah? Jangan begitu. Ini kan nggak benar nih. Allah nggak ridho kalau kita begini. Bergetar hati kita, istighfar kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ketika kita diperlihatkan bukan hanya takdir yang Allah tetapkan atas hidup kita secara pribadi, tapi kita diperlihatkan fenomena bagaimana saudara-saudara kita dianiaya, dibantai di Palestina. Anak-anak kecil dilawan oleh tentara. Ibu-ibu hamil dibunuh dengan sadis. Asrama pendidikan dihabisin. Orang-orang sakit tidak dibiarkan sembuh, ditakut-takutin dan dibunuh. Ini ayat-ayat Allah. Apakah tambah iman kita atau malah kita gagal? Padahal Allah sampaikan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini ayat-ayat Allah. Ayyuhal hadirun, kadang kita menganggap ayat Allah itu yang ada di teks Al-Quran saja. Padahal para alim ulama menjelaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa ayat Allah itu ada dua macam. Ayat-ayat tanziliyah yang berupa wahyu, teks-teks Al-Quran yang kita baca, ayat-ayat kauniyah, ayat alam semesta, kejadian alam
sosial kanan kiri kita. Ini adalah ayat kauniyah yang harus kita juga ambil pelajarannya. Karena Allah perlihatkan ini semua. Idza tuliyat alaihim, kita ini diperlihatkan oleh Allah. Masya Allah. Yang terjadi ayolah hadirun, kadang-kadang malah kita mencemooh, padahal itu ayat Allah. Nah ayolah hadirun, bagaimana caranya agar kita ini bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana caranya? Jauh berabad silam, ribuan tahun yang lalu, Allah sudah ajarkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kita temukan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 ada doa yang baginda Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi, wahai Rabb yang mengatur hidupku dan hidup alam semesta ini, habli, berikanlah kepadaku tanpa alasan, tanpa prestasi apapun. Berikanlah habli ya Allah, berikanlah padaku hukmah, ilmu hikmah, walhiqni bisolihin, dan lekatkanlah diriku, jadikanlah aku ini manunggal bersama orang-orang soleh. Bukan sekedar masuk, bukan sekedar dimasukkan. Ada ruangan yang disebut ruangan orang soleh, kita dimasukkan situ belum tentu kita soleh. Jangan-jangan kita cuman terbawa aja karena ikut-ikutan bawa tasnya orang soleh. Tapi kita berharap baginda Nabi Ibrahim ajarkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 yang Allah sampaikan, Allah jelaskan dalam Al-Quran, Rabbi habli hukma walhiqni bisolihin. Ya Allah, berikanlah aku tanpa syarat. Kalau syarat baik aku nggak baik, kalau syarat prestasi aku nggak prestasi. Makanya Allah tuliskan, Allah wahyukan dengan kata habli, hibah. Hibah itu tanpa syarat. Kalau pakai syarat prestasi, apa prestasi kita? Syarat orang baik, orang soleh, apa kebaikan kita? Kita nggak punya kebaikan, nggak punya prestasi yang baik. Maka itu juga dijelaskan, disampaikan caranya oleh Allah dengan kata habli. Berikan, hibahkan ya Allah kepadamu ilmu hikmah. Padahal ayyuhal hadirun, ilmu hikmah ini ilmunya para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul diberi yang namanya ilmu hikmah. Walhiqni bisolihin, dan lengketkanlah aku ya Allah, lekatkanlah, manunggalkanlah diriku bersama orang-orang soleh. Artinya kita akan masuk dalam golongan orang-orang soleh. Masya Allah. Rupa-rupanya hadirin, kalau kita amalkan doa ini, kita akan mudah menangkap sinyal ayat kebenaran ayat-ayat Allah, bukan hanya lewat teks wahyu Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan, tapi lewat kejadian alam yang Allah perlihatkan. Jadi nanti bapak-bapak, adik-adik yang sudah bisa baca Al-Quran ataupun yang punya anak-anak diajarkan. Mulai kita buka surat Asy-Syu'ara ayat 83, kita ajarkan, kita amalkan. Karena inilah yang diamalkan oleh para nabi dan rasul dan diajarkan dalam Al-Quranul Karim, agar kita menjadi orang beriman beneran. Ketika dibacakan ayat Allah, diingatkan tentang Allah, gemetar hati kita, tambah iman kita. Ayolah hadirun asadukumullah. Contohnya, ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup, gak akan terpikir sedikit pun dalam hati kita atau pikiran kita untuk bunuh diri. Karena bunuh diri itu dilarang. Karena bunuh diri itu bagian dari keputusasaan.
Dan angka bunuh diri kian hari kian bertambah. Nggak jarang mereka KTP-nya Islam. Masya Allah. Ayo hadirun. Itu yang berat. Dan yang ringan-ringan, misalnya salah paham. Ada orang mengatakan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan, apalagi cuma mencaci, memaki, menghina. Masya Allah. Itu nikmat. Ayo hadirun. Kenapa nikmat? Kalau kita amalkan Rabbi habli hukma alaikni bisolihin, maka kita akan dibawa oleh Allah untuk memahami bahwa Allah menggerakkan mereka mencaci maki kita agar kita latihan sabarnya. Setiap kita berlatih sabar, Allah tambah pahala. Setiap kita berlatih sabar, Allah tambahkan bahagia. Masya Allah. Makanya Allah sampaikan ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Sehingga dalam surat Al-Anfal ayat 2 tadi, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yuhibbul mutawakkilin. Setelah berusaha menyerahkan semuanya kepada Allah, jangan sampai berkata, oh tuh pejuang-pejuang Palestina nggak usah melawan, nggak akan menang sama Israel yang peralatannya begitu canggih, nggak akan menang. Dari dulu juga nggak akan menang, nggak akan merdeka. Padahal, ayo hadirun, para pendiri bangsa kita, Jenderal Sudirman misalnya, mengajarkan bagaimana pasukan untuk menang itu tidak dengan peralatan yang canggih, tapi dengan keyakinan iman. Beliau mengajarkan tahajud, dekat dengan Allah, dalam gerilyanya masuk keluar hutan. Saudara-saudara kita di Palestina juga mengikuti hal yang sama. Karena tidak ada hutan, masuk keluar terowongan. Mereka memupuk keimanan terus, meskipun dengan peralatan yang seadanya. Dan kita lihat beritanya, secara militer mereka menang, mengalahkan, menghancurkan ratusan tank dan kendaraan tempur. Sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh orang-orang modern. Ayolah hadirun, kenapa mereka bisa begitu sekuat itu? Karena ada prinsip is kariman, aumud syahidan. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau toh mati, mati dengan syahid. Mati yang dijamin jannah oleh Allah, dijamin surga, bahagia. Masya Allah. Kita melihat itu, kalau kita rutin mengamalkan Rabbi habli hukma alaikni bisolihin, Allah berikan pelajaran hikmah yang luar biasa. Ya hadirun, kita akan tengok anak-anak kita. Ya Allah ya Rabb, anak-anak kita apakah sekuat anak-anak Gaza? Ya Allah ya Rabb, para remaja kita apa sekuat remaja Gaza? Ya Allah ya Rabb, apa kita sendiri, para ayah, para suami akan sekuat suami dan ayah orang-orang Palestina di Gaza? Pelajaran akan Allah berikan banyak, bahkan luar biasa. Gemetar ayo hadirun. Kita sendiri memikirkan bisa gemetar, bisa nangis, bisa tersungkur kita. Itu tandanya ada iman di dalam diri kita. Masya Allah. Ayo hadirun. Ya Allah, begitu pembantaian, begitu keji. Rupa-rupanya ini menguatkan. Allah ingin gambarkan, tuh orang yang selama ini tidak percaya akhirat. Logikamu gunakan. Apa kamu akan menerima ada anak yang belum sampai remaja sudah harus dicabik-cabik oleh senjata? Ada remaja yang belum merasakan nikmat main game kayak anak-anak kita. Mereka harus berkalang nyawa. Masya Allah. Ada ibu-ibu hamil yang harusnya dijaga, malah mereka dibantai. Kita jadi bertanya, bagaimana cara mereka mendidik anak-anaknya? Kita diajarkan lagi oleh Allah, dibalikin lagi, ya Allah, ya Rabb. Ternyata mereka Quran. Setiap rumah ada penghafal Al-Qur'annya. Anak-anak dekat dengan Al-Quran. Kita dapat pelajaran lagi ya Allah. Bukan berarti di situ ada langkah. Ya Allah, anakku yang ketiga ini belum bisa baca Al-Quran. Gimana nih caranya? Kita panggil guru ngaji untuk privat. Ya Allah, yang sudah gede sudah lancar. Bagaimana? Biar tidak bosan belajar Al-Quran.
panggil guru atau disekolahkan atau dikursuskan biar bisa memaknai ayat Al-Quran, karena Al-Quran yang akan membimbing mereka menjadi bahagia, bisa eksis, bisa survive menghadapi kehidupan yang tambah lama bukan tambah mudah, tambah berat. Ayyuhal hadirin asyhadakumullah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan Rabbi habli hukma laikni bisolihin, sehingga kita diperlihatkan ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat Al-Quran, tapi juga diperlihatkan ayat-ayat alam semesta, kejadian sosial, kejadian masyarakat, bahkan kejadian dalam diri kita pribadi pun akan menggetarkan hati kita, akan menambah iman kita, akhirnya akan membahagiakan kita bersama keluarga kita, dan insya Allah akan mengakhirkan kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin.